Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfia Nurrohmah akan menjelaskan tentang problem perubahan organ seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwe Mutia dan pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan fisik yang penting bagi remaja. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliantini Yasmin dari BK Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pertumbuhan fisik pada remaja. Fisik pada laki-laki, perubahan pada masa usia memasuki pubertas. Umumnya ditandai dengan beberapa ciri, yaitu yang pertama perubahan ukuran dan warna pada testis dan penis. Perubahan yang dimaksud berupa pembesaran atau perubahan warna, jadi kehitaman atau lebih gelap, dan perubahan warna yang terjadi lebih gelap dari warna kulit. Yang kedua, suara jadi berat. Perubahan fisik pada remaja laki-laki ini adalah yang paling ketara, ditandai dengan lebih beratnya suara, atau sering juga disebut dengan suara pecah. Yang ketiga, mengalami mimpi basah. Anak laki-laki belum afdol disebut remaja katanya kalau belum mengalami mimpi basah. Yang keempat, kulit berminyak dan berjerawat. Perubahan fisik pada remaja laki-laki yang satu ini sebenarnya tidak selalu terjadi karena kondisi kulit berbeda. Namun timbulnya jerawat dan kulit jadi lebih berminyak adalah salah satu tanda pubertas pada remaja laki-laki. Jika melihat tanda ini, orang tua perlu mewakili anak untuk rajin mencuci wajah atau mengonsumsi makanan sehat. Yang kelima, membesarnya massa otot. Seperti laki-laki dewasa, selain pembesaran massa otot, remaja laki-laki juga umumnya tumbuh lebih tinggi. Dada jadi lebih bidang, seperti tumbuhnya jakun. Yang keenam, tumbuh rambut halus pada kemaluan dan ketiak. Sama seperti remaja perempuan, remaja laki-laki juga mengalami pertumbuhan rambut halus pada area kemaluan dan ketiak. Ini adalah tanda pubertas yang umumnya terjadi akibat meningkatnya hormon-hormon reproduksi dalam tubuh. Masa pubertas anak perempuan biasanya datang lebih cepat dibandingkan anak laki-laki, yakni antara usia 10 hingga 13 tahun. Nah, ini tahapan perkembangan fisik anak perempuan saat memasuki masa pubertas. Yang pertama, membesarnya payudara. Yang kedua, munculnya rambut halus. Yang ketiga, bentuk tubuh berubah seiring dengan bertambahnya lemak tubuh. Bisa dilihat secara membesarnya pinggul, paha, dan lengan membesar. Yang keempat, wajah dan kulit berminyak. Perubahan hormon dalam tubuh memicu bekerjanya kelenjar minyak pada kulit, terutama di daerah wajah, sehingga rentan menyebabkan munculnya jerawat jika wajah tidak rutin dibersihkan. Kelima, menstruasi. Pada akhirnya, seluruh tanda yang muncul pada perubahan fisik anak dengan munculnya menstruasi. Sayangnya, banyak orang tua yang justru menganggap masa pubertas anak diawali dengan munculnya menstruasi. Padahal, masa pubertas terjadi jauh sebelum menstruasi muncul. Pada masa inilah anak membutuhkan asupan. Menjelaskan materi tentang perubahan fisik yang penting pada remaja. Perubahan fisik yang penting pada remaja salah satunya ditandai dengan kematangan organ reproduksi. Kematangan organ reproduksi pada remaja laki-laki ditandai dengan mimpi basah, sedangkan pada remaja perempuan ditandai dengan menstruasi.
Mimpi basah merupakan ejakulasi pertama oleh anak laki-laki yang merupakan tanda bahwa organ reproduksinya siap bereproduksi. Sedangkan pada remaja perempuan, menstruasi merupakan proses keluarnya darah dari vagina oleh proses peluruhan dinding rahim. Mengapa kedua faktor ini penting? Karena pada dasarnya manusia harus melestarikan keturunannya. Melestarikan keturunan tentu saja dengan cara bereproduksi dan melibatkan organ reproduksi yang sudah matang dan dapat bekerja dengan baik. Maka dari itu harus perlu edukasi sejak dini mengenai kematangan organ reproduksi pada remaja. Karena bila dilakukan pada waktu yang tidak tepat dapat menyebabkan problem atau gangguan pada organ reproduksi. Sekian materi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang problem atau masalah perubahan organ seksual. Kematangan organ reproduksi pada remaja laki-laki dan remaja perempuan ditandai dengan adanya mimpi basah dan menstruasi atau haid. Kedua hal ini terjadi pada akhir pubertas. Akan tetapi, hal yang perlu untuk diperhatikan dari perubahan fisik remaja adalah rasa keingintahuan mereka tentang hal baru, sehingga muncul rasa ingin mencoba-coba, termasuk seperti perilaku seks pranikah atau seks bebas. Dari segi kesehatan reproduksi, perilaku ini dapat mengakibatkan dampak buruk yang merugikan bagi masa depan, terutama pada remaja perempuan. Akibat atau dampak yang ditimbulkan dari perilaku tersebut adalah seperti tertularnya penyakit menular seksual seperti gonore, sifilis, herpes simplex atau genitalis, chlamydia, kondiloma acuminata, dan HIV/AIDS. Dampak lain yang hanya akan dirasakan oleh remaja perempuan seperti kehamilan di luar nikah, pengguguran kandungan yang tidak aman, infeksi organ reproduksi, anemia, kemandulan, dan kematian karena pendarahan atau keracunan kehamilan. Dampak tersebut bukan hanya dirasakan oleh diri sendiri atau pasangan, melainkan juga berdampak kepada orang tua, keluarga, dan juga masyarakat di sekitar kita. Agar perilaku tersebut tidak terjadi, maka perlu adanya pembinaan kesehatan reproduksi remaja untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang berhubungan dengan perilaku hidup sehat bagi remaja, baik itu dari kedua orang tua, sekolah, maupun lingkungan. Dengan pengetahuan yang telah diberikan, maka diharapkan seorang remaja dapat atau mampu melihara kesehatan dirinya agar dapat memasuki masa kehidupan berkeluarga dengan reproduksi yang sehat. Sekian dan terima kasih.